Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa IMM TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di IMM TV. Kali ini kita kehadiran salah satu tokoh akademis di Nusa Tenggara Barat ini. Beliau adalah Ayahanda Dr. Safril MPD. Beliau kita kenal sebagai senior kita bersama di aktivis di NTB ini, dan saat ini beliau di Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Mataram dan juga sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Kemudian kali ini kita akan membicarakan hal yang sangat serius dengan Ayahanda Safril yang berkaitan dengan kondisi kebangsaan hari ini. Bagaimana kemudian hari ini para pemirsa IMM TV sekalian, kondisi bangsa kita bisa dibilang sedang terpuruk ya, dan sedang tidak baik-baik saja. Keputusan Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini menyatakan bahwa BBM mengalami kenaikan yang drastis. Ini memaksa masyarakat berpikir keras dan kemudian menganggap bahwa keputusan ini adalah keputusan yang kontroversi dan ada kesalahan kajian yang dilakukan oleh negara hari ini. Maka beberapa perkembangan yang terjadi, demo di mana-mana, protes di mana-mana, dan kericuhan di mana-mana membuat negara makin tidak terkontrol dan makin memperkeruh suasana. Dan Presiden sampai dengan hari ini belum memutuskan apa-apa kaitan dengan respon, kaitan dengan protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Maka kali ini kita akan mengambil pendapat daripada Ayahanda Dr. Safril, bagaimana apa yang dilakukan oleh negara ini. Ya. Bang, kemudian kita ingin berbincang dengan Ayahanda. Ya. Negara ini sedang berpikir tentang apa yang dilakukan oleh negara hari ini sehingga seolah-olah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang sesuai dengan kesepakatan musyawarah dengan identitas negara kita ini kan musyawarah dan mufakat kemudian. Tapi negara seolah-olah tidak memperhatikan itu. Dan apa yang dilakukan oleh negara ini menurut Ayahanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua peserta pemirsa IMM TV yang berbahagia, menyangkut masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di saat ini, di saat-saat rakyat dalam kondisi yang sangat sangat menyedihkan ini, justru muncul kebijakan yang makin membuat rakyat makin sedih, ya, rakyat makin tidak berdaya. Bayangkan terjadi lompatan kenaikan harga BBM yang begitu sangat tajam, baik premium maupun Pertamax. Tentu apa yang dilakukan oleh mahasiswa merespon itu bukan hanya mahasiswa yang merespon ini kan, ada buruh, ada rakyat yang tidak nampak di lapangan, tapi mereka berkeluh kesah di pinggir-pinggir jalan atau di warung-warung kopi. Mereka menyoal tentang apa yang diputuskan oleh rezim sekarang, karena rezim sekarang sepertinya tidak tidak pro pada kepentingan rakyat yang masih miskin, masih tak berdaya. Justru yang hadir adalah kebijakan yang menjurus pada kepentingan kleptokrasi, para pengusaha yang dapat dianggap sebagai pengusaha hitam. Sekarang orang menggunakan aplikasi untuk mulai menggunakan aplikasi untuk pesan BBM misalnya. Itu juga negara tidak terbuka dalam hal
untungnya provider dari penggunaan Pertalite, penggunaan aplikasi pemesanan Pertalite atau pemesanan BBM. Itu kan, ini kan yang disebut dengan, boleh jadi ini yang disebut sebagai politik provider, politik para pemegang kendali media sosial atau media, Iya. bukan hanya media sosial tapi juga pengguna aplikasi yang semacam yang memproduksi aplikasi untuk pemesanan online seperti ini. Ya, tentu ada keuntungan di balik semua itu, bukan hanya ketika kita mau melakukan proses download aplikasi itu, maka dari situ itu sudah dapat keuntungan. Berapa puluh juta orang yang akan mendownload itu. Belum lagi keuntungan dari naiknya harga Pertalite dan harga Pertamax, ada keuntungan double di situ. Iya. Yang tidak diketahui oleh publik, tidak terbuka oleh rezim di balik semua itu. Maka ini ada politik provider di belakang semua itu, potensial ada politik provider di belakang itu. Dan ini menurut saya sangat menyakitkan rakyat Indonesia secara umum. Ada kemarin saya diskusi dengan sopir taksi. Dia menyoal, dikirain kami ini tidak sadar bahwa ada politik, ada bisnis di belakang semua kebijakan negara. Iya. Para sopir pun sudah sadar ada kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang betul-betul tersembunyi dari pengetahuan rakyat, tapi secara tidak sadar bahwa rakyat itu tahu apa dia yang dilakukan di belakang semua itu. Rakyat paham juga, sudah mulai paham dengan apa yang terjadi. Jadi saya kira kebijakan ini tidak apa yang dilakukan oleh rezim saat ini tentu sangat bertolak belakang dengan kondisi rakyat yang makin tidak berdaya saat ini. Dan semangat yang diinginkan oleh kebijakan negara kan sebenarnya semangat untuk mensejahterakan. Kenaikan, apakah dengan naiknya harga BBM itu berdampak bagi kesejahteraan rakyat? Tentu itu bermasalah, karena dampak dari kenaikan BBM itu bukan hanya naiknya harga BBM, tapi juga akan naik harga tahu goreng, tempe goreng, peyek goreng, kerupuk goreng, dan sebagainya. Itu yang hasil jualan. Belum yang lain, sembako, harga beras, harga ikan, harga minyak goreng, harga mie, harga susu dan sebagainya akan meningkat. Di satu sisi daya beli masyarakat kita itu masih dianggap rendah, lalu kemudian makin naik harganya, makin rendah kemampuan daya beli masyarakat. Nah, itu sangat berbahaya, sangat berpotensi menciptakan chaos secara nasional. Potensial akan menciptakan chaos karena masyarakat pendapatannya, sumber pendapatannya berkurang, sementara jualan harga-harga yang dia mau dapatkan itu, yang sehari-hari bisa dia dapat, makin meningkat harganya, makin tinggi harganya. Jadi antara pendapatan yang mereka peroleh dengan harga-harga yang meningkat itu jauh menyimpang jaraknya, intervalnya. Itu yang dikhawatirkan, menciptakan bom waktu chaos, ya, bisa disebut seperti itulah, akan menciptakan bom waktu hadirnya chaos nasional. Nah, di sini diperlukan kearifan dari kebijakan negara, gitu. Kearifan dalam kebijakan. Misalnya apa yang pembangunan infrastruktur yang mana yang prioritas, itu dulu. Kalau tidak perlu ya nggak usah dibangun. Misalnya IKN, apa sih negara rakyat kita ini butuh IKN atau enggak? Saya kira yang butuh IKN itu hanya sebagian kecil orang yang di elit politik. Betapa banyak uang yang digelontorkan untuk pembangunan IKN. Katakanlah misalnya orang mengatakan bahwa rezim mengatakan ini tidak berasal dari APBN pembangunan IKN-nya, berasal dari bantuan dari berbagai negara misalnya. Bantuan itu harus dibayarkan lagi. Nah, mungkin negara itu mendapatkan bantuan sama seperti World Bank yang memberi bantuan. Bantuan itu
kalimatnya bantuan tapi sebenarnya adalah utang. Iya, iya, iya. Tadi kita berutang pada beberapa negara dan lalu utang itu dibayar oleh siapa? Kan tidak mungkin dibayar oleh Jokowi sebagai presiden, seorang atau mungkin menteri-menterinya. Tidak mungkin mereka yang bayar. Pasti dibayar oleh siapa? Oleh rakyat. Melalui apa mekanismenya? Apa mekanisme APBN, pajak yang dikumpulkan oleh rakyat. Kita tahu bahwa APBN kita yang ada saat ini, misalnya kalau saya tidak tahu yang terbaru ya, 2000-an triliun APBN kita. 2000-an triliun. Tapi dari 2000-an triliun itu asalnya dari mana? Sebagian besar 85 sampai 87% APBN kita berasal dari pajak. Siapa yang bayar pajak? Ya rakyat gitu. Itu saja rakyat. Maka rakyat ini harus sadar bahwa pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu diarahkan untuk kemana? Kalau misalnya pembangunan untuk IKN, rakyat tidak butuh IKN dengan pajaknya gitu. Ya, saya bayar pajak. Saya bayar pajak itu dan keluarga saya bayar pajak bukan untuk membangun IKN. Untuk apa IKN bagi saya? Dan saya kira sangat banyak rakyat itu yang menyoal masalah itu. Yang diperlukan oleh rakyat sekarang ini adalah uang pajaknya itu dikembalikan ke rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kan gitu. Ya, oke Pak. Ini kan benang merahnya kita memang udah sadar bahwa sebetulnya solusi yang ditawarkan oleh negara dan faktor-faktor yang disampaikan oleh negara itu tidak matching sepertinya dengan harus dinaikkan BBM. Dan kita juga mengkaji, di mahasiswa juga mengkaji bahwa tidak ada alasan yang mendasar yang bisa kita terima bahwa harus BBM yang dinaikkan gitu loh. Artinya Ayahanda melihat ini walaupun negara ini alasan negara ini melihat bahwa kondisi ekonomi dunia dan minyak dunia ini mulai krisis dan Indonesia ditarik di sana, apakah betul soal itu? Sementara masuk ke dalam negeri kita juga memproduksi minyak misalnya. Kemudian kabar terbaru yang kita dengar, minyak dunia turun. Malaysia menurunkan harga minyak, sementara pendapatan per kapita kita sama Malaysia itu hampir-hampir sama. Artinya negara ini ingin melakukan kejahatan apa? Nah, dan kami juga di mahasiswa mungkin bisa menduga bahwa ini persiapan pemilu juga, biayanya besar mungkin Bang. Saya juga menduga begitu Bang, gimana? Ya, semua orang patut menduga apa saja yang ada di balik politik anggaran atau politik kenaikan harga oleh rezim sekarang gitu ya. Dugaan-dugaan yang disampaikan oleh publik itu sangat wajar, apapun misalnya bahwa kenaikan BBM itu untuk menopang kepentingan politik di tahun 2024 sangat mungkin itu bisa dibenarkan gitu. Karena negara tidak jujur dalam menyampaikan di balik semua ini apa masalahnya sehingga perlukan kenaikan. Ketidakjujuran itu kan ada beberapa kelompok yang menyoal itu, kelompok elit-elit yang lain yang harusnya dipertemukan. Anggota dewan yang dari PKS sendiri juga walk out dari keputusan rapat paripurna gitu. Itu menunjukkan bahwa komunikasi tidak berjalan. Ada hal yang tersumbat di situ. Berarti ada informasi yang tidak tuntas dipahami oleh semua orang. Artinya kalau tidak tuntas artinya negara tidak tuntas dalam menjelaskan dan sekaligus ada potensi kebohongan di belakang kebijakan itu. Nah, itu yang dikhawatirkan kajiannya memang akan mengarah ke sana, akan potensial untuk mengarah ke sana. Katakanlah misalnya kemarin tuh ada Vivo yang mengatakan yang harganya di bawah standar negara. Dipaksa oleh negara untuk menaikkan harganya. Ya, ada apa di balik fakta itu? Satu sisi ada fakta perusahaan Belanda yang ada di Indonesia menjual harga premium dengan harga yang murah. 8.000-an sekian kalau nggak salah itu. Tapi negara menginstruksikan harus menaikkan harga sesuai dengan keputusan negara. Nah itu ini kan menimbulkan keanehan bagi publik. Di satu sisi ada perusahaan yang harganya di bawah negara maksa untuk mengeluarkan itu. Ada apa negara, kepentingan apa negara terhadap perusahaan yang yang seperti itu? Kan hak perusahaan untuk menjual harga murah atau tidak. Kan? Iya. Kenapa negara mengintervensi mereka gitu?
Nah, dan dari hal yang seperti itu, sehingga makin kuat asumsi publik bahwa eh, ada Ada kejahatan lah. iya, makin kuat ya asumsi publik tentang kejahatan itu, kejahatan kejahatan politik di balik semua itu, kejahatan kebijakan di balik semua yang terjadi saat ini. Nah, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan chaos itu, karena informasi kan menjadi simpang siur ke sana kemari. Respon publik itu adalah respon yang wajar dan itu biasa. Biasa-biasa ya, karena itu pemerintah harus betul-betul mengkaji kebijakan itu. Nah, elit-elitnya itu loh yang harus, kelas-kelas sosial itu yang dikasih harga yang tinggi. Oke. Selanjutnya Bang, jadi kan respon ini kan udah meluas ini, udah sangat besar seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Nusa Tenggara Barat sudah berjalan 3 hari sampai hari ini. Kemarin dimulai oleh Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian Senin oleh OKP termasuk IMM, kemudian kemarin UNRAM sampai membongkar itu, jebol itu. Sekarang ada juga, saya dengar ada BEM NTB Raya juga yang melakukan. Di tengah suara mahasiswa, suara rakyat yang kemudian menggeliat di mana-mana dan masuk ke istana itu, pernyataan Jokowi terakhir slow aja gitu kan. Slow aja dia menanggapi bahwa silakan demo asalkan pada prosedur yang sopan ya. Bahasa sopan itu yang kemudian ditafsirkan. Artinya negara ini tidak serius menanggapi aspirasi dan kajian mahasiswa. Padahal yang mengkaji dan memprotes ini bukan hanya skala mahasiswa Bang. Semua kalangan-kalangan akademis, aktivis, politisi dan bahkan profesor pun, kampus-kampus besar pun melihat ini sebagai sebuah kesalahan kajian, mengambil bagaimana menurut Ayahanda bahwa sampainya respon presiden ini, ya apa yang harus kita lakukan sebagai pengkritis, penanggap, maksudnya mahasiswa, lebih-lebihnya mahasiswa sebagai gerbong utama yang melawan ini, kita harus pakai cara apa sih untuk membuat Jokowi ini biar mau dengar gitu, mau turun dan mau ke gerbang istana itu untuk berdialog langsung dan mengambil kesimpulan bahwa keputusan dia itu salah gitu. Dia harus mengakui. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Iya, ini presiden ini kan meminta orang untuk sopan ya, meminta pendemo untuk sopan, tapi negara tidak sopan pada rakyatnya kan. Itu kan aneh. Kebijakan kenaikan harga BBM itu ada apa kebijakan sopan atau enggak? Itu kebijakan yang sangat-sangat dianggap sebagai kurang ajar dalam konteks itu ya. Dalam konteks di mana masyarakat kita dalam keadaan yang yang makin terdesak oleh ekonomi. Dan di satu sisi ada anomali ya, ada perusahaan yang harganya rendah dipaksa oleh pemerintah untuk naik, padahal ada di Indonesia dia itu. Kemudian di berbagai negara juga ada indikasi bahwa harga BBM juga rendah. Nah, ini fakta-fakta menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh negara itu tidak sopan pada rakyatnya sendiri ya. Jadi rakyatnya diminta untuk sopan, rezimnya tidak sopan. Dalam kondisi seperti itu kan satu-satunya memang ada perlawanan dari rakyat gitu kan. Perlawanan dari rakyat. Memang situasi yang terjadi 98 dulu yang dilakukan oleh kita tahun 98 itu adalah upaya untuk apa? Upaya untuk ya, saya kira itu yang perlu dilakukan. Memang konsolidasi harus terus dilakukan. Jadi perlawanan dilakukan, upaya untuk mempresur negara itu tidak bisa juga parsial juga. Jadi harus ada upaya secara sistematis dari kekuatan ekstra parlemen. Kekuatan ekstra parlemen yang sejarah membuktikan memang ada kekuatan mahasiswa. Di situ mahasiswa harus bersatu. Tidak bisa juga dia melakukan perlawanan dengan pisah-pisah bendera masing-masing. Udah saatnya memang mahasiswa bersatu, menjadikan satu isu sebagai isu bersama, common issue, common enemy, menjadikan musuh bersama, sebuah kebijakan yang condong kepada
pembelaan pada kelompok-kelompok kapitalis ya, kelompok-kelompok kapitalisme itu harus dilawan sebagai sebuah isu bersama. Jadi misal kapitalisme isu bersama, rezim yang anti kepada kesejahteraan rakyat menjadi common enemy, musuh bersama. Jadi ketika itu disatukan dalam isu bersama, ini isu adalah isu Indonesia, isu kemanusiaan Indonesia, isu keadilan Indonesia, isu ekonomi kesejahteraan rakyat Indonesia misalnya, yang harus dijamin oleh rakyat. Jadi itu menjadi isu bersama, lalu kemudian bersama-sama, bukan masalah kelompok A, kelompok B, kelompok C ini. Ini menyangkut rakyat Indonesia secara keseluruhan. Secara keseluruhan, bahwa misalnya ada kelompok partai politik, ya kami bukan bagian dari rakyat Indonesia. Ya iya, wajar, karena mereka bagian dari elit kan. Elit yang mendapatkan keuntungan, boleh jadi yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan itu. Ya tentu mereka ingin berlindung dari kebijakan kan. Tapi bagi kelompok-kelompok rakyat, lihatlah betapa masifnya respon publik terhadap kebijakan yang tidak pro pada kondisi rakyat yang makin miskin ini gitu. Oke. Terakhir ya Bang ya. Jadi memang untuk melawan negara ini kita butuh satu komitmen dan power yang satu, the power one gitu. Satu kekuatan dan satu perlawanan, dan tanpa embel-embel apapun ya, karena kondisi negara lagi emergensi. Artinya ini butuh arahan dan masukan di tengah krisisnya kita di internal mahasiswa juga ini Bang, yang mulai terkikis nilai perjuangan, nilai perlawanan, dan hegemoni persoalan hedonisme dan segala ketidakpedulian kita terhadap kondisi bangsa, ketidakpedulian kita terhadap persoalan itu mulai terkikis. Dan kita di mahasiswa juga budaya-budaya kritis, budaya-budaya diskusi mengkritisi persoalan bangsa, dan itu mulai berkurang, sehingga ketika ada momentum-momentum tertentu kita hanya ikut-ikutan. Artinya kita butuh masukan, kita udah mulai kehilangan integritas itu Bang. Kita butuhkan masukan itu aja sekarang. Memang salah satu senjata yang buat mahasiswa itu kuat adalah ada integritas dalam diri mereka, ada independensi di dalam diri, ada otonomi dalam diri mereka yang tidak bisa dikooptasi oleh kepentingan yang lain dalam berjuang. Karena mahasiswa sudah terlanjur menyebut dirinya sebagai kekuatan moral force, kekuatan moral. Karena dia kekuatan moral, maka pergerakan mahasiswa tidak boleh selesai oleh nasi bungkus, nasi kapuk. Tidak boleh selesai oleh makan-makan bersama di istana, makan-makan bersama di jamu oleh elit-elit tertentu. Ini yang diperjuangkan oleh mahasiswa sekarang itu bukan elit, yang diperjuangkan oleh rakyat miskin, rakyat yang makin tidak sejahtera. Jadi kalau misalnya ada sekelompok mahasiswa lalu kemudian memanfaatkan momen untuk dipanggil oleh elit, kemudian dibagi-bagi kue kekuasaan di situ, maka dia sudah mengkhianati rakyat itu yang miskin. Jadi saya mengajak kepada mahasiswa semua pergerakan mahasiswa, bersatu padulah bersama, panggil ketuk nurani yang terdalam tentang betapa Indonesia saat ini butuh betul-betul pejuang yang mampu menjaga integritas dirinya, mampu menjaga moral pergerakannya, tidak terkooptasi dan tidak terintervensi oleh kepentingan politik praktis yang pragmatis tadi. Kita berjuang di dalam pergerakan itu memang saatnya memang ini mahasiswa mengambil alih semua upaya mengembalikan Indonesia pada jati dirinya sebagai Indonesia yang punya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sepertinya itu agak ditinggalkan oleh rezim sekarang. Maka mahasiswa bangkit, bersatu padu lagi, jangan lagi terpecah-pecah. Dugaan saya ada upaya untuk politik pemecah belahan pergerakan mahasiswa. Ini yang dikhawatirkan. Nanti aktivis mahasiswa harus betul-betul menjaga upaya sekelompok elit untuk memecah belah pergerakan mahasiswa. Kembali satu, padu, buat sebuah pergerakan yang bersama, kompak dalam perjuangan, dan kembalikan yel-yelnya mahasiswa bersatu, tak dapat dikalahkan.
dia kembalikan dapat itu, dikalahkan, ya. diupayakan. Kalau dia bercerai-berai, memang dia mudah dianggap. Iya. Kembali satu, fokus pada sebuah isu besar negara yang sedang tertatih-tatih sekarang. Saya kira itu mungkin akan bisa membuat pressure menjadi lebih punya daya, punya power untuk menembus tembok kekuasaan yang makin menguat sekarang. Saya kira itu. Siap, makasih banyak Pak. Ya. Itu para pemirsa IMM TV dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengar satu wejangan power ya, wejangan semangat, spirit, sangat energik dari Ayahanda Dr. Safril yang kemudian mantan aktivis pada masanya, yang kemudian pernah punya hubungan yang tidak baik dengan negara juga, artinya mantan pendemo juga itu. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada pernyataan beliau? Artinya di tengah krisis negara, krisis bangsa hari ini harus ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok tertentu, khususnya kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga yang harus mulai kembali bangkit, dan kita punya sejarah besar di bangsa ini yang tidak mudah dihapus. Jangan hapus budaya-budaya kita itu dengan perilaku-perilaku kita yang non-integritas, non-moralitas yang mulai meredupkan. Nah, perlawanan harus kita tegakkan terhadap kekuasaan hari ini apapun resikonya, dan hanya kita yang bisa menjadi perantara dan penyambung lidah rakyat. Saya pikir demikian. Kita tunggu di jalanan kawan-kawan seperjuangan dan seluruh elemen mahasiswa sekalian. Perlawanan akan tetap bergelombang dan terus berlanjut. Saya pikir demikian diskusi kita dengan Ayahanda Dr. Safril MPD hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.